Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'abidin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا إلى الشيخ مشهاب حسب الله الشيخ شنصور الشيخ عبد العزيز مشهوري الشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan tentang beberapa anasir, beberapa faktor yang dengannya cinta kasih akan tersemai, akan tumbuh, akan berkembang di antara umat Islam. Jika anasir-anasir ini kita lakukan, maka antara saudara Muslim yang satu dengan saudara Muslim yang lainnya akan tumbuh kasih sayang fillah, kasih sayang cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Kita telah sampai pada halaman 139. Di antara yang menumbuhkan rasa cinta di antara saudara-saudara sesama Islam adalah qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين أن لا يحقر ولا يهزأ ولا يطعن ولا يلعن فإن هذا ليس من صفات المؤمن الكامل. Halaman 139 paling atas. Dan janganlah saudara Muslim yang satu mencela, mengejek, merendahkan, melaknat, mencaci, memaki saudara Muslim yang lain, karena ini bukanlah sifat seorang mukmin yang sempurna imannya. Wa dzalika in fa'ala hadhihi al-asya'a li ghairi sababin syar'iyyin. Pengarang kitab ini, pensyarah kitab ini, Syekh Jamil Halim, guru kita, menjelaskan bahwa
Hal itu apabila dilakukan tanpa sebab syar'i. Tanpa sebab syar'i. Tidak ada sebab yang berkaitan dengan syariat, lalu seorang muslim mencaci muslim lainnya, merendahkan muslim lainnya, melaknat muslim lainnya, mencela muslim lainnya. Ini tidak boleh. Fa'an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Diceritakan, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi'. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang imannya sempurna bukanlah seorang mukmin yang pencela, at-ta'an, pencela, gampang sekali mencela orang lain tanpa sebab syar'i, walal la'ani, kemudian juga melaknat, pelaknat. Seorang muslim yang imannya sempurna, dia bukanlah seorang pencela, bukan pula seorang pelaknat. Ya, la'nul mu'mini kaqatlihi, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Melaknat seorang muslim itu bagaikan membunuhnya, artinya dosa besar, ya. Dosa yang paling besar adalah membunuh seorang muslim tanpa sebab. Ya, di atasnya lagi tidak ada dosa yang lebih besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh seorang muslim tanpa sebab syar'i kecuali kufur atau syirik. Nah, melaknat seorang muslim ini adalah dosa di bawah dosa membunuh, tetapi ia diserupakan dengan dosa membunuh dalam hal sama-sama dosa besarnya. Ya, melaknat seorang muslim tanpa sebab ini adalah salah satu dosa besar. Mencela, memaki, menyakiti hati seorang muslim. Ini juga adalah sebuah dosa besar. Sibabul muslimi fusuqun. Sibabul muslimi fusuqun. Mencaci seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Artinya apa? Dosa besar. Walal fahishi walal badhi. Dan seorang muslim yang sempurna imannya, dia bukan pula seorang yang berkata keji dan kotor. Ya, berkata-kata keji dan kotor yang menyakiti hati sesama muslim. Fayakuffu anhu lisanahu fala yadhkuru lahu aiban fi ghaibatihi au hudurihi. Maka hendaklah seorang muslim menjaga lidahnya, mengendalikan, menjaga lidahnya kepada saudara sesama muslimnya sehingga tidak menyebut aibnya, baik ketika di belakangnya ataupun di hadapannya, tidak mencelanya dengan menyebut aibnya, baik ketika ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Menjaga aib diri sendiri adalah sesuatu yang dianjurkan. Menjaga aib saudara sesama muslim juga adalah sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang disunnahkan di dalam syariat. Wa yashkurahu in ahsana. Wa yashkurahu in ahsana. Dan berterima kasih kepadanya. Seorang muslim hendaklah berterima kasih kepada saudara sesama Islamnya in ahsana, jika saudara sesama Islamnya itu berbuat baik. Wa yakdhima ghayzahu in asaa, dan mengendalikan amarah ketika saudara sesama muslimnya melakukan keburukan. Dan wan namimah, mengadu domba, wal qadhf, dan menuduh tanpa bukti, menuduh berbuat zina tanpa bukti. Ini juga adalah dosa besar. Namimah dosa besar, mengadu domba itu dosa besar. Ghibah ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak dosa besar. Dilihat dulu siapa yang di ghibah. Kalau menghibah orang yang bertakwa, maka ini tergolong dosa besar. Tetapi kalau yang digosipkan, kalau yang dibicarakan keburukannya itu adalah seorang muslim yang fasik, maka ini dosa kecil, kecuali apabila pembicaraan terkait keburukan saudara sesama muslim yang fasik itu sampai melampaui batas. Ya, kepada siapapun dia berbicara keburukan si A. Dimanapun tempatnya dia bicarakan keburukan si A.
kepada siapapun, di kapanpun, dimanapun, selalu yang dibicarakan adalah keburukan si A. Ini sudah melampaui batas. Ya, kalau seperti ini bisa sampai taraf dosa besar. Walaupun yang di ghibah itu adalah seorang muslim yang fasik, ya. Wa an yabta'ida 'anil ghibati wan namimati wal qadhf wa 'anil nifaqi, menjauhkan diri dari nifaq, ya. Menjauhkan diri dari kemunafikan. Warriya'i, riya. Kita semuanya sudah belajar ini ya di Al-Qaulul Jali, di Mukhtasar kita sudah belajar. Apa itu riya? Melakukan amal ketaatan bukan karena Allah tetapi karena ingin mengharapkan pujian dari sesama manusia. Wal hiqdi, menjauhkan diri dari al-hiqd, dengki. Wal hasadi, dan iri. Ya, ini adalah penyakit-penyakit hati yang tidak boleh bercokol di hati kita sebagai seorang muslim. Ini penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Dengki atau al-hiqd. Dengki, al-hiqd itu artinya adalah apa? Menyimpan permusuhan kepada seorang muslim, kemudian mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan perasaan itu dan tidak membencinya dalam hati. Yaitu dengan bertekad di dalam hati untuk menyakiti muslim tersebut. Atau mengatakan kepadanya perkataan yang menyakiti hatinya, atau melakukan perbuatan yang menyakitinya tanpa hak. Ini namanya apa? Al-hiqd. Tapi kalau jadi hiqd atau dengki yang diharamkan, yang merupakan maksiat hati, yang merupakan penyakit hati, ini adalah menyimpan permusuhan di dalam hati kepada seorang muslim, kemudian mengerjakan sesuatu untuk mengeksekusi atau melaksanakan rasa benci di dalam hati itu, menuangkan rasa benci di dalam hati itu, rasa permusuhan di dalam hati, dalam sebuah hati, ya, dengan bertekad untuk menyakiti orang itu, atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hatinya, atau melakukan tindakan yang menyakitinya. Ini rasa hiqd atau rasa dengki yang diharamkan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Guru kita Syekh Abdullah Al-Haruri adalah seorang muhaqqiq, ya, seorang yang sangat teliti di dalam memberikan pengertian terhadap istilah-istilah syara. Al-hiqd, kata beliau, yang diharamkan. Beliau hanya mengutip dari beberapa orang ulama sebelumnya yang ahli tahqiq. Al-hiqd atau yang biasa kita terjemahkan dengan istilah apa? Dengki. Dengki itu dengki yang diharamkan adalah menyimpan rasa permusuhan di dalam hati. Dan itu yang telah diucapkan untuk menyakiti hati seorang muslim, selama tidak dituangkan ke dalam sebuah tindakan yang menyakiti seorang muslim yang dibenci, maka hal itu tidaklah dikategorikan sebagai hiqd yang diharamkan. Ya, banyak kan orang yang nggak tahu, benci saja di dalam hati, benci kepada seseorang. Nah, ini adalah sesuatu yang kalau diharamkan maka ini sangat memberatkan. Jadi yang diharamkan itu adalah ketika rasa permusuhan atau rasa benci itu disertai dengan tekad untuk menyakitinya. Atau disertai dengan, bukan hanya disertai ya, kalau setelah itu kemudian dia mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang yang dibenci, atau melakukan tindakan yang menyakiti orang yang dibenci itu. Nah, ini yang hiqd yang masuk kategori al-hiqd al-muharram, rasa dengki yang diharamkan, yang termasuk salah satu maksiat hati. Kemudian hendaklah seseorang juga menjauhkan dirinya dari hasad. Hasad itu yang termasuk penyakit hati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pengertiannya adalah membenci nikmat pada seorang muslim dan terasa berat baginya nikmat tersebut jika ia tidak membenci perasaan tersebut dan mengerjakan sesuatu sesuai dengan perasaan itu. Ya, artinya dengan bertekad mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu, sama dengan definisinya itu sama dengan yang di atas tadi ya. Jadi iri atau hasad atau hasud dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan juga hasud, membenci nikmat. Ada saudara sesama muslim diberi nikmat oleh Allah, bisa membangun rumah yang megah, kemudian ada seseorang yang membenci nikmat itu, ya, kemudian terasa berat baginya, lalu dia melakukan sesuatu yang merupakan ungkapan dari kebencian itu, kebencian di dalam hatinya itu, dengan melakukan salah satu dari 3 hal. Bertekad untuk menghilangkan nikmat itu, atau mengatakan sesuatu untuk menghilangkan nikmat itu, atau berbuat sesuatu untuk menghilangkan nikmat itu. Jadi kalau hanya sekedar di dalam hati terasa berat gitu ya, kalau ada saudaranya bisa membeli mobil sementara dia tidak bisa membeli mobil, dia hanya benci saja di dalam hati, tetapi tidak ada tekad untuk menghilangkan nikmat itu dari saudaranya sama muslim. Tidak ada ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa dia ingin menghilangkan nikmat itu dari saudaranya sesama muslim, dan juga tidak ada tindakan-tindakan untuk menghilangkan nikmat itu dari saudara sesama muslimnya, maka ini tidak diharamkan, karena ya bisa jadi itu adalah lintasan hati yang jika itu dibenci, ya, bahkan seseorang yang terlintas di dalam hatinya seperti itu, kemudian dia membencinya, maka ini adalah sebuah perjuangan melawan hawa nafsu. Ini adalah sebuah perjuangan melawan godaan syaitan. Dan itu perjuangan yang diganjar dengan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya terlintas dalam hati membenci kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada saudara sesama muslim, terlintas begitu saja, tetapi kemudian dia membencinya, kenapa saya memiliki rasa seperti ini di dalam hati saya? Dia benci hal itu. Maka orang yang dalam keadaan seperti itu, dia tidak melakukan kemaksiatan. Dia tidak melakukan hasad yang diharamkan. Dia tidak melakukan hasad yang merupakan penyakit hati. Tetapi sekali lagi kalau dia membenci ya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada saudaranya sesama muslim, terasa berat baginya, dia tidak membenci rasa itu, lalu dia bertekad untuk menghilangkan nikmat itu, atau dia mengucapkan sesuatu untuk menghilangkan nikmat itu, atau dia berbuat sesuatu untuk menghilangkan nikmat itu, maka dia telah melakukan maksiat hasad. Ya, mengatakan atau berbuat sesuatu untuk menghilangkan nikmat itu, misalkan mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, ya ini rumah hasil korupsi, ini rumah yang dia bangun ini bukan hasil jerih payahnya, ini adalah hasil korupsi. Ya, kita semuanya berkewajiban untuk melaporkannya kepada polisi agar dia ditangkap, agar rumahnya disita dan lain sebagainya. Padahal tidak ada bukti-bukti yang kuat bahwa saudaranya sesama muslim itu membangun rumah itu dengan hasil korupsi. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi sama sekali yang mengarah ke arah sana. Ini dikarenakan hasad saja, lalu dia berkata kepada tetangga-tetangganya perkataan-perkataan yang intinya adalah supaya rumah itu tidak lagi dihuni oleh orang itu, disita oleh pemerintah, ya, atau dirobohkan oleh masyarakat sekitar. Ya, ini bukan karena orang itu telah berbuat salah, telah berbuat dosa, telah berbuat korupsi. Ini semata-mata karena rasa hasad, ya, rasa hasud, rasa iri yang ada di hati orang ini. Wa an yuhsinadh-dhanna, dan hendaklah berhusnudzon. Ini penting sekali ya, husnudzon ini. Man hasuna
Apa perkataan Imam Syafi'i? Man hasuna dhannuhu taba 'aishuhu. Barang siapa yang berhusnudzon kepada saudaranya sesama muslim, maka hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Ya, kalau kita suudzon terus-menerus kepada orang, maka kita tidak akan bisa hidup nyaman. Kalau kita suudzon terus kepada orang lain, maka hidup kita tidak akan tenang, ya, jiwa kita tidak akan tenang. Kita akan terus dihinggapi rasa permusuhan, rasa benci, rasa dendam. Ya, suudzon ini akan melahirkan banyak sekali keburukan-keburukan. Suudzon akan melahirkan hasad, suudzon akan melahirkan hiqd, ya, dengki. Suudzon akan melahirkan permusuhan. Suudzon akan meruntuhkan cinta kasih di antara saudara-saudara sesama Islam. Wa yastural uyuba, dan hendaklah saudara muslim itu menyimpan rapat-rapat aib yang dilakukan oleh saudara sesama muslimnya. Wa ya'fu 'aniz zallat, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa yataghadha 'anil hafawat ma'an nushi, dan menutup mata dari kesalahan-kesalahan kecil. Ma'an nushi disertai dengan nasihat, ya. Jangan hanya menutup mata tetapi tidak diberi nasihat. Tetap diberi nasihat. Menutup mata itu artinya ya ini kesalahan-kesalahan kecil tidak sampai tidak dia lakukan terus-menerus, dia lakukan hanya sesekali, tetap dinasihati, ya, tetap dinasihati, tetapi kita simpan rapat-rapat aib yang dia lakukan. Karena orang yang seperti kita, yang bukan nabi, bukan rasul, kita ini bukan malaikat, kita masing-masing dari kita bukanlah orang yang maksum, bukanlah orang yang selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Baik perbuatan dosa besar maupun apalagi perbuatan dosa kecil. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarran nasi dzul wajhain." Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah orang yang punya dua muka. Ya. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu orang yang mendatangi sebagian kalangan dengan satu wajah dan mendatangi kalangan yang lain dengan wajah yang berbeda. Jadi hati-hati ya, kalau ada orang seperti itu jangan dijadikan teman. Datang kepada si A dengan satu wajah, datang kepada si B dengan wajah yang berbeda. Dengan karakter datang kepada sekelompok orang dengan karakter tertentu, kemudian datang dengan kelompok-kelompok lain, komunitas-komunitas lain dengan karakter yang berbeda. Nah, ini orang yang seperti ini biasanya senang mengadu domba. Ya. Datang kepada si A, mengatakan kepadanya, kamu telah digosipin oleh si B dengan ucapan-ucapan tertentu, dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Padahal si B tidak mengatakan hal yang seperti itu. Lalu dia datang kepada B, si A telah ngatain kamu dengan perkataan-perkataan yang tidak layak. Ya, agar keduanya kemudian saling bertengkar, saling bertikai dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, dengan tujuan cari muka, dengan tujuan yang keduniaan. Kemudian di antara hal yang bisa menguatkan, bisa mengokohkan cinta kasih di antara sesama umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-hadiyatu ma'a 'adamit takallufi. Saling memberi hadiah. Ma'a 'adamit takallufi. Ya, saling memberikan hadiah sesuai dengan kemampuan, tidak melampaui batas, tidak melampaui kemampuan dia untuk membeli hadiah itu, ya. Ya, saling memberikan hadiah sesuai dengan kemampuan. Faqad qala as-shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam tahadau tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, tahabbu, maka kalian akan saling mencintai. Walaupun itu hanya sekedar siwak misalkan ya, walaupun itu hanya sekedar siwak.
Datang ke rumah saudaranya, datang ke rumah temannya, datang ke teman-teman aktivis dakwah, berkunjung ke rumah salah seorang ustadz sambil membawa hadiah siwak, ya, sambil membawa hadiah tasbih. Ustadz, saya bawa tasbih, ini sudah saya usapkan, sudah saya tabarrukkan di makam Sunan Ampel misalkan. Ini hadiah untuk antum, ini hadiah untuk ustadz, misalkan begitu. Kemudian di antara hal yang mengokohkan rasa cinta di kalangan umat Islam karena Allah, rasa cinta karena Allah di antara sesama umat Islam adalah hifdzu waqtil akhi fillah. Menjaga waktu saudaranya. Ya, artinya berkunjung ya berkunjung, tapi jangan jam 2 malam. Mengganggu istirahatnya. Kalau dia istirahat, kita berada di depan rumahnya, tertutup, jam 2, oh ini istirahat ini. Udahlah, saya besok aja kembali lebih pagi, misalkan. Wal hirsu ala adami idha'atihi, dan memperhatikan, ya betul-betul perhatian, fokus perhatian, atau berusaha, wal hirsu, berusaha, ala adami idha'atihi, untuk tidak menyia-nyiakan waktunya. Ya, berkunjung, bertamu, itu adabnya adalah tidak lama-lama. Ya, kalau ngobrol, ngalor ngidul, diajak ngobrol, sampai kita melihat ada rasa jenuh di wajah orang yang kita kunjungi, nah itu waktunya kita untuk pamitan, misalkan. Ya, hal-hal seperti itu misalkan yang kita upayakan untuk tidak mengganggu waktunya. Wadzalika bimura'ati awqatiz ziyarati. Dan hal itu bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu berkunjung. Walitisoli, dan waktu untuk berhubungan dengannya, berkomunikasi dengannya, baik lewat WA, lewat telepon, liyu'inahu ala qada'i hajatihil khassah, untuk membantunya di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya, ya, kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Fala yuhjuhu ma'a ahli baitihi, maka janganlah mengganggunya ketika family time, ya, ketika dalam waktu-waktu yang semestinya orang tersebut berkumpul bersama keluarganya, bercengkrama bersama keluarganya. Aw yashghaluhu bighairi daruratin, atau menyibukkannya tanpa darurat. Ya, saja teleponnya jam 1:30 malam. Nah, ini hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Wa khassatan idza kana 'aliman, terutama kalau orang tersebut adalah seorang alim, seorang pengajar ilmu agama, atau thaliban lil ilmi, atau orang tersebut adalah pelajar ilmu agama. Selanjutnya, al-wafa'u wa husnul ahd. Ya, setia dan menjaga pertemanan. Wa izharul hirs 'alaihi, dan menampakkan bahwa kita adalah orang yang penuh dahan kepadanya. Waddifa'u anhu, dan membelanya idza qadat ad-daruratu, jika dibutuhkan, ya, membelanya jika dibutuhkan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin, kata baginda Rasul, adalah cermin bagi saudaranya sesama mukmin. Ya, kita tahu cermin itu, ya. Kalau kita ingin melihat noda di wajah kita, maka kita bercermin. Kalau kita melihat apakah wajah kita belepotan ataukah sudah rapi, maka kita bercermin. Kalau kita ingin menyisir rambut kita agar dilihat orang sudah rapi, maka kita bercermin. Nah, kalau kita ingin melihat apakah wajah kita pantas berubah, sudah rapi, ataukah ada noda, ataukah ada sisa-sisa makanan, bercermin. Begitulah saudara sesama muslim dengan saudara sesama muslimnya, hendaklah dia menjadi cermin. Ya, apa yang dimaksud dengan menjadi cermin? Apa yang dimaksud dengan
saudara sesama mukmin, saudara sesama Islam itu hendaklah menjadi cermin bagi saudaranya sesama Islam yang lain. Ya, kalau saudara-saudara kita sama Islam, mereka melakukan tindakan yang menyalahi syariat, cermin baginya. Artinya kita tunjukkan bahwa itu adalah maksiat, kita tegur dia, kita ingatkan dia. Ya sama, ketika kita bercermin, ya, ketika ada noda di wajah kita, maka kita bisa melihatnya, sehingga kita bisa menghilangkan noda itu dari wajah kita. Tanpa cermin, kita tidak akan mengetahui bahwa ada noda di wajah kita, ada kotoran di wajah kita, ada kotoran di baju kita. Nah, begitulah seorang muslim hendaklah menjadi cermin bagi saudaranya sesama muslim. Menunjukkan apabila dia melakukan dosa, dia tunjukkan bahwa itu adalah dosa, tidak boleh dilakukan. Ditegur. Ya. Inilah yang dimaksud dengan al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min.